Oke, kita lanjut ke bagian terakhir di bab ini, yaitu tentang transformasi Y delta. Transformasi Y delta. Ya, jadi selain resistor resistor itu selain kita bisa susun dalam seri ataupun paralel, ada juga beberapa kombinasi lainnya. Dan dua kombinasi lain itu ada yang namanya kombinasi atau bentuk Y, bentuk Y gitu ya. Ada juga bentuk delta. Ya, delta kan segitiga gini ya. Jadi transformasi Y delta itu menyatakan kayak gini. Kalau kita punya susunan resistor dengan konfigurasi Y seperti ini bisa kita transformasi. Yang namanya transformasi kan kita ubah ya. Kita transformasikan menjadi bentuk yang serupa gitu, delta. Bentuk yang apa istilahnya ya? Berbeda tapi mirip gitu. Maksudnya mirip di sini, perhatikan jadi kan ada 3 cabang ya. Ini tetap dipertahankan gitu. Jadi misalkan ini R1, ini R2, ini R3, ini misalkan RA, ini RB, ini RC. Oh jangan, biar lebih konsisten gini. R1 berhadapan dengan RA, ini biar konsisten ya. R2 berhadapan dengan RB, R3 berhadapan dengan RC. Jadi ini masih node yang sama nih. Ini node A, node B, atau ini node X, node Y, node Z. Ini node X, node Y, node Z. Jadi kayak gitu transformasinya. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau kita punya kalau kita punya awalnya Y, kita bisa juga mentransformasikannya menjadi ralat. Kalau yang pertama kan, kalau kita punya awalnya dalam bentuk Y, kita bisa ubah menjadi delta. Yang kedua, kalau kita punya awalnya dalam bentuk delta, kita bisa ubah menjadi bentuk Y. Nah, sekarang gimana faktor konversinya, faktor perubahannya? Nah, dari Y ke delta, atau gini dulu deh, dari sini aja. Dari delta ke Y, oke, ini delta ke Y, ini Y ke delta. Kalau dari delta ke Y, berarti kan R1 sebagai fungsi RA, RB, RC gitu ya. R1 itu adalah perkalian dari dua ini nih yang mengapitnya, yaitu RB, RC, dibagi dengan penjumlahan dari RA, RB, dan RC. Gitu. Oke, jadi yang mengapitnya gitu. Nah, dengan cara yang serupa, berarti R2 adalah ini yang mengapitnya, yaitu RA dan RC dikalikan dibagi dengan penjumlahannya. RA tambah RB tambah RC. Ya, dengan cara serupa, R3 adalah yang mengapitnya, yaitu RA, RB dibagi penjumlahannya. Nah, sebenarnya ini rumusnya dari mana? Itu ada penurunannya. Tapi untuk sekarang tidak akan disampaikan karena kita tidak ingin terlalu rumit di penurunannya. Itu kalau dari delta ke Y. Kalau dari Y ke delta, berarti kita harus mencari RA sebagai fungsi R1, R2, dan R3. Begitu juga dengan RB dan RC. Nah, RA ini adalah total dari kombinasi perkalian dari masing-masing ini dibagi depannya. Nah, gitu. Kalau saya seperti itu mengingatnya. Jadi total penjumlahan dari kombinasi perkalian dari dua ini
Maksudnya itu kayak gini, R1, R2, R1, R3, R2, R3 gitu. Ya kan, total penjumlahan kombinasi perkalian dibagi dengan depannya. R kan depannya R1. Kayak gitu. Begitu juga RB adalah atasnya masih sama, total penjumlahan kombinasi perkalian 2 elemen dibagi dengan depannya. RB depannya adalah R2 gitu. Begitu juga untuk RC dibagi dengan R3, karena kan di sini RC depannya adalah R3 gitu. Ya, seperti itu sih untuk transformasi Y delta. Nah, yang menjadi challenge adalah kita harus jeli kapan kita menggunakan prinsip ini gitu. Justru di situ tantangannya. Nah, mungkin biar ada sedikit jam terbang, kita coba selesaikan 1 atau 2 soal yang menggunakan prinsip transformasi Y delta. Coba, misalkan saya ambil dari soal yang ini, dari buku Sadiku nomor 56. Ya, pada gambar berikut kita harus mencari besar V. Nah, setelah beberapa saat mencoba menggunakan prinsip seri paralel, kita akan kesulitan gitu, karena di sini nggak ada yang seri paralel secara langsung. Dan sebenarnya soal ini bisa kita selesaikan kalau kita udah mempelajari teknik-teknik analisis, tapi itu nanti di bab selanjutnya, di bab 4 ya. Untuk sekarang, soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan prinsip transformasi Y delta. Nah, sekarang di mana bentuk Y atau bentuk deltanya? Gitu kan. Di sini, lagi-lagi mungkin kalian punya cara yang berbeda. Kalian melihat cabang bentuk Y atau deltanya berbeda. Tapi di sini saya melihat ada, kalau saya ya, langsung melihat bahwa, oh ini ada satu cabang Y nih. Ya kan, Y itu kan bentuknya huruf Y gitu. Ya, dia nggak harus rapih gitu. Bisa juga bentuknya kayak T gitu. Atau mungkin kayak gini gitu. Ini tetap Y gitu. Ini Y. Bisa juga, ini Y juga nih, kayak gitu. Terserah mau ngambil yang mana. Nah, saya bakal coba ngambil Y-nya itu yang ini. Karena dia berada di tengah-tengah, dan jujur aja memang cabang ini yang bikin ganggu gitu, yang bikin kita nggak bisa pakai prinsip seri paralel. Ya kan? Nah, kita akan coba transformasikan yang kuning ini menjadi yang hijau ini nih. Nah, jadi dari Y, kita ubah jadi delta gitu kan. Ini kan yang hijau ini kan delta gitu. Nah, ya udah. Ini misalkan RA, ini RB, ini RC. Ini kan dari Y ke delta ya. Berarti RA itu, ya kan, dari Y ke delta kan. RA itu adalah yang atasnya ribet dibagi depannya. Berarti 15 kali 10, RA adalah 15 kali 10, tambah 15 kali 12, tambah 10 kali 12, dibagi depannya. Depannya itu adalah 12. Nah, ini 27 kali 10, 270 ditambah 180. Dibagi 12. Ini adalah 450 bagi 12. Ini bisa kita bagi dengan 3. 150 bagi 4. Yaitu 75/2. Oke, berarti atasnya ini udah pasti 450. Berarti RB dengan cara serupa adalah 450 dibagi dengan 10. Sorry, RB kan depannya 15 ya, berarti dibagi 15, yaitu 30 ohm, sedangkan RC adalah 450 dibagi dengan depannya, yaitu 10, yaitu 45 ohm.
Oke, sekarang kalau kita udah punya seperti ini, kita bisa sederhanakan nih. RA kan paralel dengan 30 ya. Kemudian RB paralel dengan 20. Lalu paralel yang biru ini seri dengan yang oranye. Lalu hasilnya itu nanti akan paralel dengan RC. Ya, oke, kita udah bayang nih sekarang gimana. Oke, memang agak panjang perhitungannya. Coba yang biru dulu ya, yang biru. Yang biru 30 paralel dengan RA. 30 paralel dengan 75/2 adalah 30 kali 75 per 2 dibagi 30 tambah 75/2, yaitu 15 kali 75 dibagi 75 tambah 60, 135 kali 2. Oke, ini 135 ini kalau dibagi 5 jadi berapa ya? Jadi 20 tambah 7, 27. Ini jadi 9. 9 dengan 75, ini bisa kita bagi 3. Ini menjadi 25. Ini jadinya 50/3. Itu yang biru. Kemudian yang oranye. Yang oranye RB dengan 20. Yang oranye RB paralel dengan 20. Ya kan? Jadinya 45 kali 20 bagi 65. 65 itu ini berapa ya? 13 ya. 13 kali 5. Ini 13, 9 kali 20. Ini 180 dibagi 13 ohm. Ya, memang agak jelek angkanya. Dan bisa jadi ya, bisa jadi kalau misalkan perhitungan kita jelek, bisa jadi transformasi yang kita ambil tuh nggak tepat gitu. Bisa jadi yang tadi ini nih, yang tadi di sini yang lebih sederhana gitu, bisa jadi. Tapi silakan dicoba apakah lebih sederhana juga perhitungannya kalau kita ambil transformasi yang ini. Ya, oke. Biru, agak rumit ini. Biru seri dengan oranye adalah 50/3 ditambah 80/13. Aduh. Langsung saja dengan kalkulator. 50/3 tambah 180/13. Ini adalah 1190/39. Dan hasil serinya itu paralel dengan RC. 190 paralel dengan RC. RC-nya tadi adalah 45. 190/39. Ini adalah dengan kalkulator ya. 10710/589. Oke. Oh, dan dia paralel juga dengan RC. Oh, nggak usah. Nggak usah. Ya, jadi kita peroleh, jadi gambarnya seperti ini rangkaiannya ya. Mohon maaf, ini perhitungannya agak sangat jelek. Ini tadi ada sumber tegangan 100, lalu 16 ohm, kemudian terbagi menjadi 2 cabang, yaitu 35 dan juga yang baru kita dapat tadi, yaitu 10710/589. Ini adalah V.
Nah, sekarang kita cari dulu nih hasil paralelnya berapa. Ini berapa ya? 1070 per 589 paralel dengan 35. Ini adalah 2142 per 179. Nah, berarti dengan prinsip pembagi tegangan, ini misalkan apa ya, X gitu ya, dengan prinsip pembagi tegangan, V itu adalah X per X tambah 16 dikalikan dengan 100. Kita dapatkan X per X tambah 16 kali 100. Ini adalah 42,788 volt. Ya, itu dia hasilnya. Mohon maaf, perhitungannya sangat jelek angkanya. Tapi caranya seperti itu. Oke? Ya, mungkin satu soal lagi tidak akan saya selesaikan, tetapi saya akan beritahu saja mana yang bisa kita lakukan gitu. Oke? Jadi, ini contoh soal lainnya, 2.56. Oke, kita disuruh mencari R ekuivalen dan juga I. Ya, sebenarnya kalau kita udah mendapatkan R ekuivalen, kan I tinggal V per R ekuivalen ya. Nah, sekarang yang menjadi kendala adalah gimana cara mencari R ekuivalen. Oke, yang pasti ini bisa kita serikan. Nanti jadi dapat gitu ya, suatu rangkaian pengganti. Lalu, kalian bisa coba transformasikan Y delta yang ini. Coba. Kalian bisa coba. Nanti kan akan jadi dapat jadi seperti ini ya. Kita akan dapatkan jadi seperti ini. Oke. Kalian akan dapatkan seperti ini, dan ini nanti paralel nih dengan yang kuning. Lalu, kan ini digabung ya. Ini digabung. Lalu, kalian bisa juga coba transformasi Y delta yang ini. Yang ini, 2, 4. Saya coba warnakan ini ya. Nih. Semoga terlihat. Ini kalian transformasi Y delta kan. Jadinya itu nanti seperti ini. Ini ada satu ke sini. Lalu ini ke sini. Lalu ini ke sini. Oke, nanti ini dan ini paralel. Ini dan ini paralel. Bisa digabungkan. Lalu nanti ujung-ujungnya itu yang ini seri dengan ini, lalu paralel dengan ini, yang seri dengan ini, ini berakhir cabangnya di sini, lalu ini cabangnya di sini.
Ya, seperti ini. Kalau sudah seperti ini kan, ini paralel, ini seri, lalu paralel. Sudah bisa dicari dengan sederhana. Ya, seperti itu saja. Mohon maaf, agak membingungkan. Tapi intinya prinsip transformasi delta itu yang menjadi tantangannya adalah mencari di mana bentuk Y dan bentuk delta yang bisa kita transformasikan. Oke, sekian. Terima kasih.